Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat belajar? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Dan jangan lupa memanfaatkan nikmat sehat yang Allah telah berikan dengan sebaik-baiknya. Baiklah, pada kesempatan ini channel Bagi atau Belajar Berbagi Ilmu dan Informasi hadir kembali berbagi informasi tentang ada yang berbeda dengan PPDB tahun ajaran 2025-2026. Apakah jalur zonasi masih ada? Yuk simak infonya. Namun sebagaimana diketahui sebelumnya sahabat belajar bahwa channel ini adalah channel untuk belajar berbagi ilmu dan informasi sesuai dengan nama channelnya. Di sini kita juga bisa sharing dan berdiskusi, berkomentar yang positif dan membangun. Semoga informasi yang channel Bagi sampaikan bermanfaat untuk sahabat semua, dan tentunya channel Bagi juga menerima masukan-masukan positif yang membangun dari sahabat belajar semua. Tetap semangat berbagi dalam kebaikan. Sahabat belajar semuanya, sebagaimana diketahui bahwa setiap tahunnya akan selalu ada penerimaan peserta didik baru. Kemudian seiring dengan bergantinya menteri kita, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, tentunya juga ada kebijakan-kebijakan atau perubahan-perubahan yang ada. Gimana kelanjutan infonya? Yuk kita simak selanjutnya. Sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, setiap tahun penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi topik yang selalu menarik perhatian masyarakat Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari berbagai dinamika yang menyertai proses seleksi tersebut, mulai dari sistem zonasi, jalur afirmasi, hingga transparansi penerimaan yang kerap menjadi perbincangan publik. Sejak Pak Abdul Mukti dilantik sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen pada 21 Oktober 2024 yang lalu, berbagai persoalan terkait pelaksanaan PPDB mulai mencuat. Salah satu isu yang paling banyak dibahas adalah jalur zonasi, yakni mekanisme penerimaan siswa yang memberikan prioritas kepada calon siswa yang tinggal di sekitar sekolah. Publik pun mempertanyakan apakah sistem ini akan tetap diterapkan oleh Kemendikdasmen. Memasuki awal tahun 2025, proses pembahasan mengenai pelaksanaan PPDB mulai mendekati tahap akhir. Berikut adalah berbagai bocoran terbaru tentang PPDB 2025 yang siap diterapkan pada tahun ajaran 2025-2026, melansir berbagai sumber yang telah dirangkum. Sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, PPDB ganti nama menjadi SPMB. Nah, ini merupakan terobosan baru ya yang diberikan oleh Mendikdasmen. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen, Pak Abdul Mukti, mengungkapkan bahwa salah satu perubahan signifikan dalam penerimaan peserta didik tahun ajaran 2025-2026 adalah penggantian nama PPDB menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru. Jadi dari PPDB menjadi SPMB, serta pengalihan sistem zonasi menjadi sistem domisili. Apa yang berbeda dengan sistem zonasi dan sistem domisili ini? Yuk kita simak kelanjutannya. Keputusan ini disampaikan oleh staf ahli bidang regulasi dan hubungan antar lembaga Kemendikdasmen, Bianto, yang menyebut bahwa istilah murid dalam SPMB dirasa lebih familiar, menarik, serta mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dalam dunia pendidikan. SPMB dirancang sebagai bentuk perbaikan dari PPDB. Bianto berharap mekanisme baru ini mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang selama ini muncul dalam sistem sebelumnya. Perubahan ini tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui proses mendengarkan masukan dari berbagai pihak, seperti Dinas Pendidikan, organisasi masyarakat, berbasis keagamaan, hingga masyarakat umum. Nah, jadi sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, sebagaimana diketahui bahwa memang pada saat di awal itu Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Abdul Mukti menampung ya masukan-masukan dari berbagai pihak terkait dengan perbaikan-perbaikan dari sistem pendidikan yang ada. Kemudian jalur sistem zonasi diganti jadi domisili.
Salah satu perubahan yang paling menuai perhatian dalam SPMB sistem penerimaan murid baru adalah penghapusan sistem zonasi dan penggantian dengan sistem domisili. Zonasi yang sebelumnya didasarkan pada area tempat tinggal siswa dan lokasi sekolah dinilai memiliki banyak kelemahan, termasuk potensi kecurangan seperti pemalsuan alamat dengan membuat kartu keluarga atau KK baru. Melalui sistem domisili, penerimaan siswa akan lebih menitikberatkan pada jarak antara tempat tinggal siswa dan sekolah tanpa harus bergantung pada data KK. Bianto menjelaskan nantinya bahwa sistem domisili ini akan memanfaatkan teknologi yang lebih canggih untuk menentukan lokasi siswa dengan akurat, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktik kecurangan yang sering terjadi dalam sistem zonasi. Kemudian perluasan jalur afirmasi dan PPDB bersama. Dalam sistem baru ini, kuota jalur afirmasi bagi siswa kurang mampu dan penyandang disabilitas akan diperluas. Langkah ini bertujuan untuk memberikan akses lebih besar kepada mereka yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Dengan peningkatan kuota afirmasi, diharapkan tidak lagi terjadi kesenjangan pendidikan antara siswa dari berbagai latar belakang ekonomi. Selain itu, jalur penerimaan yang sebelumnya dikenal sebagai PPDB bersama juga tetap tersedia. Jalur ini ditujukan bagi siswa yang belum berhasil masuk ke sekolah negeri. Adapun jalur penerimaan dalam SPMB 2025 saat ini yang diketahui mencakup mutasi dan anak guru, afirmasi bagi siswa kurang mampu dan disabilitas, jalur prestasi, serta jalur domisili. Jadi, pada jalur penerimaan dalam SPMB 2025 atau sistem penerimaan murid baru, saat ini ya yang diketahui mencakup mutasi dan anak guru, kemudian afirmasi bagi siswa kurang mampu dan disabilitas, jalur prestasi, serta jalur domisili. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 jalur ya. Lalu kapan pengumuman resmi SPMB akan segera disampaikan? Nah, ini jawaban dari Mendikdasmen ya. Pengumuman resmi SPMB akan segera disampaikan dalam waktu dekat. Bianto mengungkapkan bahwa regulasi mengenai sistem ini diharapkan dapat diselesaikan pada akhir Januari 2025. Jadi akhir Januari ini ya. Dan akan diresmikan melalui pengundangan pada Februari 2025. Nah, ini kita tunggu-tunggu informasinya nanti. Saat ini proses finalisasi regulasi masih berlangsung dan membutuhkan masukan dari berbagai pihak termasuk DPR RI. Dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI pada 22 Januari 2025, Pak Mendikdasmen Abdul Mukti menjelaskan bahwa keputusan final terkait SPMB ya belum dapat diumumkan secara luas karena masih dalam tahap evaluasi. Langkah ini diambil untuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat sebelum regulasi benar-benar siap diterapkan. Sumber informasi ini channel bagi dapatkan dari antarnews.com. Nah, itulah sahabat belajar informasi yang dapat channel bagi sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan PPDB ya, PPDB yang akan berganti menjadi SPMB atau sistem penerimaan murid baru. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk sahabat belajar semuanya ya, sebagai gambaran seperti apa SPMB di tahun 2025. Tentunya kita juga menunggu ya bagaimana alur yang akan kita laksanakan pada SPMB 2025 ini. Mari sama-sama kita menunggu infonya dan tentunya nanti channel bagi juga akan berbagi informasi di sini. Demikian sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, jangan lupa jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.